pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ada yang tidak masuk? Masuk semua. Semua. Tugas kelasnya Ibu minta pimpin doa kita pada hari ini sebelum mulai pembelajaran. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelasnya sudah memimpin doa pada hari ini. Langsung saja kita mulai pembelajaran pada hari ini. Ada yang tahu kita mau belajar apa? Tidak, Bu. Pantun, Bu. Pantun apa cerpen? Cerpen. Puisi, Bu. Ada Cerpen. yang tahu apa itu cerpen? Cerita pendek. Pendek. Sudah pernah membaca cerita pendek? Sudah. Kalau membuat cerita pendek? Belum. Belum. Jadi hari ini kita akan belajar tentang apa itu Cerpen. Nah, cerpen ini itu cerita pendek yang bersifat fiktif yang mengisahkan satu masalah, di mana masalahnya bisa dijadikan oleh satu tokoh, dua tokoh, atau tiga tokoh juga boleh, yang kurang dari 10.000 kata. Ada yang sudah membaca cerpen dari 10.000 kata? Belum, Bu. Belum. Selanjutnya, ciri-ciri cerpen. Apa saja ciri-ciri cerpen, Angela? Bersifat fiktif atau karangan dari penulis, tersusun tidak lebih dari 10.000 kata, selesai dibaca dengan sekali duduk, alur tunggal atau satu cerita, ditulis berdasarkan peristiwa sehari-hari, memiliki pesan moral. Itu ciri-ciri. Cerpen. Selanjutnya, yaitu unsur-unsur pembangun cerpen. Ada unsur intrinsik dan unsur Ekstrinsik. Unsur intrinsik bisa berupa tema, di mana tema ini yaitu ide cerita yang menjadi jalan cerita itu sendiri. Kemudian ada alur atau plot, yaitu merupakan suatu peristiwa jalan cerita. Cerita cerpen kalian nanti itu bagaimana ceritanya. Kemudian latar atau setting, yaitu terdiri dari waktu, tempat, dan suasana. Misalnya nanti Angela bercerpen di sekolah tempatnya. Waktunya sore, suasananya antara sedang mendung, gelap, terang, dan sebagainya. Tokoh dan watak, yaitu orangnya. Siapa yang akan kalian jadikan tokoh utama dalam cerita cerpen itu Sebut. Kemudian pemeran yang diceritakan dengan karakter atau sifatnya. Kemudian penokohan, amanat atau pesan, pelajaran yang ingin disampaikan oleh pembaca itu bersifat tersirat atau tersurat. Itu nanti kadang secara tidak langsung atau tidak sadar ada pesannya. Kemudian ada sudut pandang, yaitu cara pandang penulis, bagaimana dia menceritakan isi atau kejadian yang ada dalam cerpen tersebut. Selanjutnya unsur ekstrinsik. Yang pertama ada nilai-nilai atau nilai sosial, religius, kebudayaan, dan moral. Selanjutnya ada latar belakang kehidupan pengarang. Kemudian ada kondisi zaman saat karya diciptakan. Kemudian ada tingkat pendidikan, ada profesi atau pekerjaan, ada status sosial, ekonomi, dan psikologis pengarang itu sendiri. Itu termasuk ke dalam unsur Ekstrinsik. Selanjutnya ada struktur cerpen. Siapa yang mau membaca struktur cerpen? Saya. Silakan yang jelas. Orientasi adalah bagian pendahuluan dalam sebuah cerita, baik pengenalan sifat tokoh, latar cerita maupun alur cerita. Komplikasi adalah sebagai munculnya masalah lebih dari satu. Berbagai masalah tersebut akhirnya mengarah pada klimaks.
Bisa, Bu. Baiklah, ciri-ciri kebahasaan cerpen. Yang pertama, ragam bahasa sehari-hari, yaitu atau bisa disebut dengan tidak resmi. Cerpen mengisahkan kehidupan sehari-hari, kalimat ujaran yang digunakan terasa lebih nyata. Bahasa yang digunakan pun bahasa sehari-hari, bukan ragam resmi, non-fiksi. Kosakata. Diksi atau pilihan kata yang digunakan sangat penting karena menjadi acuan kualitas cerpen yang dihasilkan. Seterusnya yaitu majas. Majas disebut juga bahasa kias yang dapat menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu. Beberapa jenis majas yakni majas perbandingan, majas pertentangan, majas pertautan, dan majas perulangan. Selanjutnya yaitu kalimat deskriptif, kalimat yang menggambarkan sesuatu. Baik, ada berapa ciri-ciri kebahasaan dalam cerpen? Ada 4, Ibu. Kira-kira bisa apa cerpen setelah melihat dari ciri-ciri, dari unsur ekstrinsik, unsur intrinsik? Bisa? Bisa, Bu. Belum, Bu. Baik, kalau belum kita lanjutkan. Ini ada langkah-langkah dalam menyusun cerpen. Pertama ada kerangka teks cerpen. Kerangka teks cerpen berisi dari 7. Kita bisa melakukan observasi terlebih dahulu secara langsung di kehidupan sehari-hari. Kemudian kita bisa, setelah kita lakukan observasi, kita bisa menentukan tema atau judul yang mau kita angkat dalam cerpen kita itu. Selanjutnya kita bisa nentuin kata cinta, misalnya temanya sekolah. Temanya pendidikan, berarti judulnya sekolah. Terus latarnya berarti di mana kita latarnya? Di sekolah. Iya. Ya. Terus tokohnya boleh teman-teman kita. Kemudian konfliknya apa? Masalahnya, misalnya dalam kehidupan Tawuran, Bu. dalam sekolah biasanya masalahnya apa? Tawuran. Kemudian itu bisa menjadi topik masalah. Kemudian kita bisa menentukan sudut pandangnya, dari sudut pandang si penulis itu bagaimana. Selanjutnya yaitu alurnya, bagaimana kalian menentukan alurnya, alur maju, alur belakang, atau alur mundur. Selanjutnya ada menyusun cerpen. Yang pertama kita harus buat tema yang menarik, seperti tadi apa? Tawuran ya? Iya, Bu. Itu menarik atau tidak? Menarik. Kemudian kita menetapkan sasaran pembacanya. Siapa sasaran pembacanya dari tawuran itu tadi? Judulnya kan tawuran. Kemudian tetapkan sasaran pembaca. Siapa kira-kira? Siswa, Bu. Siswa. Tentukan tokoh dan watak. Siapa kira-kira teman kita yang akal? Kira-kira akan Menjadikan tokoh, Bu. Kemudian tentukan konfliknya apa, awal mulanya konfliknya nanti. Misalnya kemudian terjadi tawuran. Iya. Baru kita bisa menentukan judulnya. Baik, Bu. Selanjutnya ada aspek kepentingan. Yang pertama ada kesalahan pengetikan, ketetapan ejaan, pemilihan diksi, keefektifan kalimat, dan kepanduan paragraf. Dari sini kita bisa melihat setelah kita menyusun cerpen, kita cek lagi, kita lihat kembali apa yang kurang dari ejaannya, dari diksi katanya, apakah cocok atau tidak untuk siswa yang membaca. Kemudian barulah kita melihat kalimatnya efektif atau tidak, dan kepanduannya pada paragraf yang akan kita buat. Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Tidak berhenti. Jadi tugasnya di depan akan dikumpulkan ya. Iya, Bu. Itu membuat cerpen. Mau berapa ribu kata? 2.000 saja, Bu. 2.000 saja. Yakin bisa 2.000 saja? Bisa. Atau lebih? Bawah, Bu. Di bawah 2000. Nah, cerpen kurang dari 10.000 kata.
Iya, Bu. Eka tugasnya berarti kita membuat cerpen sebanyak 2000 kata. Temanya mau ibu yang tentuin atau kalian tentuin sendiri? Sendiri, Bu. Sendiri. Berarti temanya bebas ya. Iya, Bu. Nah, berarti minggu depan kalian harus sudah menampilkan cerpen karya kalian sendiri. Iya, Bu. Bisa ditampilkan dalam bentuk PPT seperti ini biar satu kelas remaja. Iya, Bu. Paham? Paham. Sekian materi kita pada hari ini. Pembelajaran kita juga sudah selesai. Mari tutup sampai di sini. Selamat siang. Siang. Thanks for watching.